Berkaitan dengan informasi yang saya dapatkan dari berbagai media sosial, bahwasanya sebentar lagi pemerintah akan meluncurkan yang namanya KTP digital. Nah, bagi kawan-kawan, apa itu KTP digital? Seperti apa bentuknya? Dan bagaimana cara agar kawan-kawan bisa mendapatkannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Di zaman sekarang yang namanya teknologi itu sangat berkembang pesat ya kawan-kawan. Seperti halnya smartphone, TV, mobil, motor, bahkan jaringan internet pun sudah sangat berkembang pesat. Seperti halnya uang, sekarang kawan-kawan bisa melakukan penyimpanan dan transfer uang lewat aplikasi di smartphone. Seperti mobile banking ataupun aplikasi e-wallet ya kawan-kawan, seperti Dana, Oppo, Link Aja, dan aplikasi lainnya. Dengan hal tersebut, rupanya pemerintah tidak kehabisan akal dan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Sejak tahun 2021, pemerintah sudah merencanakan agar diluncurkannya KTP digital. Nah, di sini saya akan membacakan artikel tentang berita bahwa pemerintah akan meluncurkan KTP digital. Di salah satu website dari website Wantiknas atau Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, di sini ada berita bakal ada KTP digital. Ini perbedaannya dengan eKTP. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Judan Arif Fakrullah, menjelaskan apa yang dimaksud dengan KTP digital. KTP digital atau identitas digital itu mudahnya adalah memindahkan KTP sekarang atau KTP elektronik ke dalam handphone. Baik berupa foto nanti jadinya atau dengan QR code. Jadi secara garis besar dapat saya simpulkan bahwa yang namanya KTP digital itu adalah memindahkan dari yang namanya KTP elektronik berbentuk fisik ke dalam sebuah handphone atau smartphone ya kawan-kawan. KTP digital itu nantinya bisa dibuka di handphone melalui aplikasi khusus, namun hingga saat ini aplikasi yang dimaksud belum dirilis ke publik. Nah, aplikasinya itu belum kita pasang di Play Store atau App Store. Saat ini masih uji coba di internal Dukcapil. Uji coba internal dilakukan sejak pertengahan 2021 di 58 kabupaten kota di Indonesia. Dalam rangka untuk penguatan dan pembenahan sistem, juga penguatan sistem keamanan cybernya. Oleh karena itu, insya Allah data kita aman seperti rekan-rekan memiliki rekening bank di mobile banking kita. Di handphone kita ada nomor rekening bank, Papar Judan Arif ya kawan-kawan. Nah, untuk cara akses KTP digital, untuk bisa masuk dan mengakses KTP digital, nantinya akan diperlukan sejumlah langkah verifikasi untuk menjamin keamanan data di dalamnya. Jadi, ketika nantinya sudah diluncurkan KTP digital, kawan-kawan akan melalui atau melewati beberapa verifikasi data ya, agar keamanan di aplikasi tersebut bisa lebih aman ya kawan-kawan. Kita bisa melakukan verifikasi digital setelah ada verifikasi NIK, verifikasi dengan PIN, dan dengan foto wajah. Dan dengan tingkat keamanan yang kita buat berlapis ya, kata Judan. Jadi nantinya kita akan melakukan verifikasi PIN, NIK, dan verifikasi foto wajah. Juga di dalam aplikasi tersebut ada keamanan yang berlapis-lapis, kata Judan ya kawan-kawan. Nah, di sini perbedaan KTP elektronik dan KTP digital. Dan berikut ini adalah sejumlah perbedaan mendasar antara KTP elektronik dengan KTP digital. Dari bentuk kartu, dari bentuk fisiknya KTP elektronik berbentuk kartu, sedangkan KTP digital bentuknya berupa gambar ataupun kode respon cepat atau dalam bahasa Inggrisnya quick response atau disingkat QR code. Nah, untuk KTP elektronik perlu dicetak oleh Dinas Dukcapil setelah diajukan oleh penduduk dan penduduk merekam identitas dirinya. Sementara KTP digital tidak memerlukannya karena keberadaannya sudah terdapat di masing-masing ponsel penduduk. Untuk lokasi penyimpanannya, perbedaan selanjutnya ya, yaitu di lokasi penyimpanannya. Untuk KTP elektronik bisa kawan-kawan simpan di dompet ataupun di wadah kartu,
Sedangkan untuk KTP digital itu disimpan di smartphone. Nah, untuk cara aksesnya, untuk KTP elektronik kawan-kawan bisa akses dengan cara melihat dan datanya bisa langsung terlihat ya, karena memang itu berbentuk fisik. Sedangkan untuk KTP digital kawan-kawan memerlukan jaringan internet untuk mengakses aplikasi dari KTP digital itu sendiri. Nah, untuk kemudahan, perbedaan terakhir bisa dilihat dari aspek kemudahan penggunanya. Dengan KTP elektronik, masyarakat masih sering dibuat kesal lantaran diminta untuk memfotokopinya saat akan mengurus berbagai hal. Nah, fotokopi KTP tidak lagi berlaku ketika KTP yang dimiliki penduduk sudah berbentuk digital. Jadi untuk perbedaan selanjutnya itu di aspek kemudahan, yang nantinya jika KTP elektronik itu harus difotokopi ataupun takut hilang. Nah, untuk digital ini tidak perlu ya, nantinya ada skema tertentu seperti men-scan barcode ataupun yang lainnya untuk persyaratan seperti melamar kerja ataupun pembuatan administrasi kependudukan dan yang lainnya ya kawan-kawan. Nah, di sini juga ada artikel dari Instagram Dukcapil Kabupaten Cianjur. Nah, di sini KTPL siap beralih ke digital. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri tengah melakukan uji coba KTP digital. Fakta KTP digital dilengkapi QR code di dalamnya yang menjadi identitas penduduk Indonesia. Selanjutnya sudah mulai beberapa di wilayah kabupaten kota Indonesia termasuk Kabupaten Cianjur. Masyarakat tidak perlu menyimpan lagi kartu tanda pengenal fisik, tinggal menunjukkan QR code KTP digital dalam ponsel. Nah, selanjutnya manfaat, kelebihan, serta keuntungan KTP digital. Apa manfaat, kelebihan, serta keuntungan KTP digital? Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil meluncurkan kartu tanda penduduk KTP digital untuk lebih mempermudah masyarakat dalam melaksanakan transaksi layanan publik. Selain itu, manfaat identitas kependudukan digital atau digital ID untuk menghindari terjadinya pemalsuan data kependudukan, sebab KTP merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi alasan pemerintah untuk mengalihkan KTP elektronik ke KTP digital adalah untuk menghindari berbagai tindak kejahatan seperti halnya pemalsuan data yang di tahun-tahun lalu marak terjadi ya kawan-kawan, seperti halnya ada KTP palsu, KK palsu atau yang lainnya ya kawan-kawan. Sementara kelebihan digital ID diantaranya: 1. Penggunaan lebih simpel, pembuatannya lebih cepat, tidak perlu dicetak menggunakan belangko, tidak perlu disimpan dalam dompet, KTP cukup disimpan di dalam handphone atau HP, tidak perlu ada fotokopi KTP untuk mengakses layanan publik, lebih aman dari pemalsuan data penduduk, dan 8. Tidak ada lagi masalah KTP hilang. Nah, berkaitan dengan berbagai artikel atau postingan terkait informasi KTP digital tersebut, kawan-kawan sudah bisa menyimpulkan berbagai perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Namun, yang saya ketahui, misalnya di daerah saya, banyak sekali masyarakat ataupun wilayahnya itu yang masih terhambat di jaringan internet. Kan yang namanya KTP digital harus ada akses internet itu sendiri. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang jaringan internetnya jelek ya kawan-kawan? Apakah nantinya kawan-kawan akan masih akan memberikan KTP yang berbentuk fisik untuk masyarakat yang tidak bisa akses internet? Dan juga masih banyak masyarakat yang di kalangan bawah. Bayangkan jika di satu keluarga ada 10 orang dan 10 orang tersebut harus memiliki KTP digital. Jadi per orang itu harus punya handphone digital. Sedangkan di masyarakat pedesaan atau kampung-kampung itu di satu rumahnya hanya ada 2 handphone atau 3 handphone, bahkan ada yang tidak memiliki handphone atau smartphone ya kawan-kawan. Jadi mungkin yang saya tangkap dari berbagai artikel tersebut, nantinya pemerintah masih memberlakukan KTP yang berbentuk kartu ya. Namun bagi kawan-kawan yang ingin memiliki KTP digital yang sudah jaringannya bagus, sudah memiliki handphone, smartphone, kawan-kawan bisa mendapatkan KTP digital.
Nah, di sini kawan-kawan untuk aplikasinya bisa kawan-kawan akses ya di Play Store. Karena pemerintah sudah memberikan aplikasinya ya kawan-kawan. Nah, kita ketik KTP digital. Nah, di sini ada identitas kependudukan yang untuk aplikasinya digital. Kawan-kawan tinggal install. Nah, di sana kita akan disuruh untuk memasukkan alamat email, memasukkan nomor NIK, nomor KK, bahkan masukkan foto wajah kita. Namun itu hanya bisa di verifikasi di kantor Dukcapil, atau mungkin nanti juga bisa di verifikasi di kantor kecamatan setempat ya kawan-kawan. Jadi di tengah perkembangan informasi dan teknologi saat ini, rupanya pemerintah terus berupaya ya untuk memberikan pelayanan yang baik. Dari sisi banyak kekurangan kelebihannya, mudah-mudahan pemerintah sudah mempersiapkan solusi bagi berbagai kekurangannya ya kawan-kawan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait apa itu KTP digital, bagaimana cara mendapatkannya, dan bentuknya seperti apa sudah saya gambarkan dari berbagai artikel dan pengetahuan yang saya miliki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya.